Saya menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak yang menerima kami di rumah adat yang sakral ini, ungkapnya. SPK mengaku sejak masuk di kampung itu ia merasa optimis bahwa paket siaga akan menang dalam pemilihan gubernur NTT tahun 2024. Halo, salam jumpa kembali Mbak Saudara semuanya dimanapun Anda berada ya. Kita jumpa lagi di channel Proba Murata TV. Dan kali ini kita kembali di segmen berita dari Proba Murata. Mantap. Mbak Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan dua berita yang akan menjadi referensi kita dalam pembahasan video kali ini ya. Kali ini kita akan berbicara tentang paket siaga di Pilgub NTT. Mantap. Oke, berita yang pertama adalah dari Poskupang ya, poskupang.com pada tanggal 5 September 2024 ya, sudah beberapa waktu yang lalu, tapi saya kira beritanya masih relevan ya untuk kita bahas ya. Judul beritanya adalah Paket Siaga Minta Restu di Kampung Benboy ya. Ini merupakan salah satu mantan gubernur NTT. Oke, kita coba membacakan ringkasannya saja ya. Poskupang.com, Ruten. Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTT paket siaga, beserta rombongan mengunjungi Kampung Todo, Kecamatan Satermese Utara, Kabupaten Manggarai, Rabu 4 September 2024. Paket siaga dan rombongan diterima secara adat di kampung itu. Acara ritus adat dipimpin oleh tua adat di kampung itu dengan penyerahan seekor ayam putih dan tuak kepada rombongan dan diterima langsung bakal calon wakil gubernur NTT Andreas Garu. Bakal calon gubernur NTT Simon Petrus Kamlasi SPK menyampaikan terima kasih kepada tua adat di kampung itu atas penyambutan yang luar biasa. Ya, saya menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak yang menerima kami di rumah adat yang sakral ini, ungkapnya. SPK mengaku sejak masuk di kampung itu ia merasa optimis bahwa paket siaga akan menang dalam pemilihan gubernur NTT tahun 2024. Mantap. Saya lihat sejak masuk pintu kampung ini saya sudah optimis. Saya yakin mau menang ini. Ungkap SPK disambut tepuk tangan masyarakat setempat. Oke, ya kita lanjutkan berita yang kedua ya. Iya, berita yang kedua ditulis oleh beritabuana.co pada 10 September 2024 hari ini ya. Judul beritanya adalah Raja Moni Nuamuri yakin paket siaga pasti menang di Pilgub 2024. Wah, mantap ini ya. Kita bacakan ringkasannya saja. Beritabuana.co ND. Raja Moni Nuamuri Petrus Delu yakin paslon gubernur dan calon wakil gubernur NTT Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu atau paket siaga pasti menang pada Pilkada Gubernur NTT atau Pilgub NTT 2024. Raja Moni Nuamuri Petrus Delu di sela-sela acara mengatakan kalau ada orang atau calon pemimpin masuk di rumah adat Moni Nuamuri tidak akan gagal dalam perjuangannya. Wah, luar biasa. Saya yakin anak Simon Petrus dan Adrianus pasti menang di Pilgub NTT nantinya, kata Raja Moni Nuamuri. Oke, mantap ya. Bapak sekalian, saya kira memang rasa optimisme itu wajib ya, wajib dimiliki oleh seorang paket atau seorang petarung atau seorang pejuang atau seorang yang akan mengikuti kompetisi gitu ya. Dan itu saya kira sah-sah saja ya. Paket siaga optimis menang ya saya kira itu sah-sah saja dan saya kira paket ini tentu punya perhitungan ya, tentu punya kalkulasi bahwa mereka akan mampu meyakinkan masyarakat NTT, mereka akan mampu memenangkan pertarungan di Pilgub NTT 2024. Oke, sahabat Proba Murata TV sekalian, berbicara tentang peluang kemenangan atau optimisme yang dimiliki oleh paket siaga ini, saya kira kita perlu melakukan analisis ya. Yang pertama kita tentu melihat siapa itu Petrus Simon Kamlasi dan siapa itu Adrianus Garu gitu ya. Saya kira kedua sosok ini adalah putra terbaik NTT ya. Simon Petrus Kamlasi adalah seorang yang berlatar belakang militer dan saya kira rekam jejaknya luar biasa ya. Dia melewati pendidikannya dengan baik ya, dengan prestasi yang membanggakan. Kemudian dalam karir militernya pun dia menduduki jabatan-jabatan penting yang sangat membanggakan ya, saya kira ya. Kemudian sosok yang kedua adalah wakil gubernur ya, calon wakil gubernur Adrianus Garu juga saya kira
pendidikannya luar biasa, rekam jejaknya dia adalah seorang politisi yang tulen gitu ya, dari anggota DPRD kemudian masuk ke senator ya, anggota DPD kemudian terpilih apa namanya, maju lagi sebagai legislatif anggota DPR RI dari Partai Gerindra dan pada akhirnya dia juga memutuskan untuk menjadi calon wakil gubernur mendampingi Simon Petrus Kamlasi. Jadi saya kira pengalaman dia perjalanan Adrianus Garu di dunia politik itu saya kira bukan barang baru, tetapi dia sudah berpengalaman dan tentunya dia sudah berhasil ya memperjuangkan hak-hak dasar atau kepentingan masyarakat NTT di kancah nasional ya. Jadi kalau kalau kita bicara soal rekam jejak ya saya kira paket ini adalah paket unggul ya. Keduanya ini memiliki rekam jejak yang luar biasa ya. Tinggal sekarang adalah bagaimana tim sukses mengkapitalisasi, mensosialisasikan apa namanya rekam jejak yang luar biasa yang dimiliki oleh paket ini kepada seluruh rakyat atau seluruh masyarakat NTT ya. Jadi percuma kalau rekam jejak luar biasa tetapi tidak diketahui oleh masyarakat, tidak diketahui oleh pemilih ya saya kira sia-sia juga gitu ya. Karena kalau kita merujuk pada hasil apa namanya hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei ya, saya bacakan ya. Ya, hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Foxpol Center menunjukkan mayoritas masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung memilih pemimpin berdasarkan kinerja daripada faktor agama, suku, atau etnis. Ya, luar biasa. Survei yang dilakukan pada tanggal 23 Juli hingga 1 Agustus 2024 ini mengungkapkan bahwa warga NTT semakin memperlihatkan kualifikasi dan capaian calon pemimpin dalam menentukan pilihan mereka. Sebanyak 43,6 responden menyebut akan memilih calon pemimpin berdasarkan track record atau rekam jejak, sedangkan hanya 0,3% yang menyebut faktor agama, suku, atau etnis yang berpengaruh dalam keputusan mereka. Oke, jadi saudara sekalian, pemilih NTT, mayoritas pemilih NTT itu akan memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak ya, pengalaman dan sebagainya. Jadi saya kira kalau misalnya optimisme yang dimiliki oleh paket siaga ini tetapi tidak dibarengi dengan kapitalisasi mempromosikan secara masif apa namanya capaian-capaian hasil kerja atau rekam jejak mereka ini ke publik ya saya kira sia-sia saja gitu ya. Ya, jadi hasil survei ini sebenarnya mau mencegah praktek-praktek atau strategi kampanye yang berbau sara ya, pendekatan-pendekatan agama, pendekatan suku dan sebagainya ya. Karena saya kira cara-cara itu sudah ditinggalkan oleh pemilih-pemilih dari NTT ya. Buktinya hasil survei tadi gitu ya. Jadi pemilih NTT itu sudah beralih dari cara-cara tradisional ke cara-cara yang lebih lebih rasional atau lebih modern gitu ya. Jadi kalau misalnya paket siaga ini memang benar-benar optimis bahwa mereka akan memenangkan pertarungan ini, saya kira jangan sampai paket ini membanggakan cara-cara lama atau paket ini menggunakan cara-cara lama ya. Karena kalau kita melihat konstelasi memang sangat menguntungkan paket ini gitu ya. Kalau cara-cara lama dipakai ya, katakanlah pendekatan agama atau pendekatan wilayah dan sebagainya. Karena satu-satunya calon gubernur yang berasal dari Pulau Timur itu hanya Simon Petrus Kamlasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah satu-satunya calon gubernur yang berlatar belakang agama Kristen Protestan itu hanya Petrus Simon Kamlasi. Ya, jadi ini sangat menguntungkan. Tapi apakah cara-cara ini masih berlaku gitu ya? Dan saya kira dalam politik ini ya semua cara pasti dipakai lah gitu ya. Walaupun hasil survei menunjukkan demikian ya, tapi kadang-kadang juga apa namanya kandidat tidak apa namanya tidak begitu yakin dengan hasil survei dan mungkin mereka akan melakukan cara-cara itu ya. Karena kalau kita kaping berdasarkan agama, berdasarkan wilayah, memang ya Ansilema dan Melki Lakalena akan berebut di Pulau Flores. Ya, sementara Petrus Simon Kamlasi ini sudah ada di Pulau Flores, dia punya Adrianus Garu. Sementara dia akan mengkaping wilayah timur ya. Kemudian itu dari segi wilayah. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya dari latar belakang agama dia akan mengkaping ya eh, pemilih-pemilih yang berlatar belakang agama Kristen Protestan. Tapi apakah cara-cara itu masih berlaku gitu ya? Saya sih kurang begitu yakin atau kurang begitu optimis kalau cara-cara itu masih berlaku. Kenapa? Karena sekarang informasi semakin terbuka, masyarakat itu semakin cerdas. Jadi mereka mampu melihat atau menilai pemimpin itu berdasarkan apa namanya rasionalitas mereka sendiri. Mereka menilai bagaimana pemimpin ini bekerja, bagaimana pemimpin ini melayani rakyat, bagaimana pemimpin ini peduli berjuang untuk rakyat. Itu mereka tahu. Mereka bukan hanya mendengar atau mereka bukan hanya didikte, tapi mereka melihat dan membuktikan sendiri ya dengan teknologi yang semakin terbuka ini. Jadi saya kira menurut saya ya saya sangat tidak begitu optimis ya kalau cara-cara itu masih masih menguntungkan ya. Tetapi ya saya kira dalam politik ya semua cara pasti bisa dipakai untuk bagaimana mendapatkan dukungan atau kepercayaan masyarakat ya. Jadi hasil survei ini sebenarnya menunjukkan atau menjadi suatu kebanggaan kita sebagai orang NTT bahwa ternyata semakin hari
pemilih-pemilih kita itu semakin cerdas gitu ya. Jadi mereka bukan lagi pemilih-pemilih yang tradisional ya, tetapi mereka menggunakan akal, mereka menggunakan kecerdasan untuk menilai seorang pemimpin. Dan saya kira ini membuktikan bahwa demokrasi di NTT itu bertumbuh subur gitu ya. Oke, mantap.